Sudah berapa lama kalian di rumah? Jujur, kalau saya sendiri sudah 1 bulan. Mungkin kalian baru 1 minggu, atau mungkin kalian baru 2 minggu, atau mungkin tidak sama sekali karena tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Sinkronisasi data yang tidak lancar membuat kita sulit untuk memprediksi, mengambil sikap, dan membuat sebuah rencana dalam penanganan virus corona ini. Virus corona adalah virus yang benar-benar baru. Semua orang sedang sibuk menyatakan statement seperti ini. Bahkan para ilmuwan, tentunya dalam di tenaga medis ini sendiri, berstatement bahwa belum ada vaksin terkait masalah virus corona. Saya memberikan satu contoh. Ibarat kita membangun sebuah software development, tentunya kita harus menyusun sebuah rencana di awal bagaimana melakukan sebuah riset dan penelitian. Apakah software itu benar-benar bisa berguna dan bermanfaat? Kita menyusun sebuah flowchart, menyusun sebuah diagram, melakukan analisis, menyatakan sebuah kebutuhan data survei kepada calon pengguna dalam software yang kita buat. Tentunya ini pun harus ada dalam riset terkait masalah pandemi corona ini sendiri. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang harus melakukan? Tentunya ini tugas yang berat bagi semua pihak. Orang-orang di seluruh dunia ini sedang ramai melakukan riset, penelitian terkait masalah pandemi corona ini. Teman-teman jurnalis, teman-teman media, semua sedang membahas tentang bahaya corona yang betul-betul memang real terjadi saat ini. Kalau kita lihat data analistik 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 16 April 2020, begitu banyaknya korban ataupun pasien yang positif sebesar 5.516 kasus. Kemudian total kematian pertanggal hari ini bisa dilihat di mana-mana. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan jumlah total yang sangat fantastis sekali, sekitar 535 kasus kematian. Dan total positif hari ini, tertanggal hari ini adalah 6.248. Ini tentunya bukan angka yang biasa-biasa saja. Tentunya angka yang sangat fantastis sekali, teman-teman. Dan pasien yang terinfeksi positif berjumlah 6.248. Ini tentunya adalah angka yang sangat fantastis dan tidak sebanding dengan pasien yang sembuh, di mana teman-teman bisa lihat total kasus kesembuhan dari virus corona ini adalah 631. Kalau kita lihat data analitik dari coronavirus COVID-19 global case by Johns Hopkins USA di seluruh dunia, jumlah total kasus virus corona ini sudah mencapai angka 2.063.161. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hasil data survei tadi bisa menjadi pegangan buat kita? Tentunya kita harus punya data pegangan untuk publik
di mana berfungsi untuk mengukur seberapa besar ya resiko yang terjadi, tindakan apa yang dilakukan, dan tentunya langkah dan antisipasi apa yang harus kita segera kita ambil. Yang disayangkan adalah kurangnya transparansi pemerintah, kemudian juga kecepatan dan keakuratan data yang diterima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melakukan aktivitas berdiam diri di rumah, melakukan social distancing, kemudian membatasi gerak aktivitas kita di luar. Tentunya ini adalah proses dalam rangka mencegah terkait masalah pandemi corona ini sendiri. Cuma yang menjadi pertanyaan kembali buat kita bersama adalah, apakah kalian semua siap untuk berada di titik seperti ini? Sejatinya Tuhan menciptakan manusia tentunya adalah makhluk yang paling sempurna. Kita dibuat atau diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan kemampuan beradaptasi. Memang di awal mungkin berat bagi kita, tapi tentunya ini harus dibiasakan dan terus dibiasakan. Kalau kita lihat beberapa hari yang akan datang, tentunya ini juga merupakan satu hal yang mungkin berat bagi kita bersama. Teman-teman, terutama teman-teman muslim, kalian yang muslim, dalam beberapa hari ke depan kita menyambut bulan Ramadan. Tentunya ini bukan hal yang mudah buat kita bersama. Terkait kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, membiasakan semua kegiatan dan aktivitas kita di rumah. Sebelum terjadinya pandemi ini, tentunya teman-teman bebas kemanapun. Teman-teman bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di musola atau di masjid. Tapi dengan adanya pandemi corona ini, kita harus mulai terbiasa melakukan semua kegiatan kita di rumah. Memang bukan hal yang mudah teman-teman, tapi tentunya kalau kita sudah mulai membiasakan semua ini, saya yakin kalian pasti bisa. Tetap sehat teman-teman. Stay safe, stay healthy, stay your home.